Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi-pagi. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita administrasi transaksi pada tanggal 15 September 2021. Untuk kelas 11 bisnis daring dan pemasarannya. Nah, pertama kita mulai melanjutkan materi kemarin yaitu tentang bab 4 yaitu B, membuat administrasi transaksi pembelian. Materi pertamanya yaitu pembuatan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, dan kedua yaitu alur transaksi pembelian. Oke, di sini kita akan mempelajari materi pertama kita yaitu pertama pembuatan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Flowchart merupakan bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur yang disusun secara sistematis. Nah, itu penjelasan dari flowchart. Dokumen flowchart terdiri dari dua komponen penting yaitu sistem dan prosedur. Ya, kita ada dua macam ya. Oke, pertama sistem yaitu suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Itu penjelasan sistem. Selanjutnya penjelasan prosedur. Prosedur yaitu suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Nah, kegiatan prosedur yaitu meliputi 1. Menulis, 2. Menggandakan, 3. Menghitung, 4. Memberi kode, 5. Mendaftar, 6. Memilih atau menyortasi, 7. Memindah, dan 8. Membandingkan. Oke, di sini kita akan mempelajari simbol-simbol dalam pembuatan bagan alir dokumennya atau simbol di flowchart. Ini dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Ini bentuk simbolnya, simbol dari dokumen. Selanjutnya ada dokumen dan tembusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nah, biasanya nomor lembarnya itu tercantum di kanan atas 1 dan 2. Nah, ini dokumennya, ini tembusannya di depan. Berbagai dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket. Nah, biasanya nomornya di atas juga. Selanjutnya, catatan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir. Nah, gini simbolnya. Simbol untuk catatan. Selanjutnya ada penghubung pada halaman yang sama. Dalam menggambarkan bagan alir dokumen, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Nah, menghubungkannya. Penghubung pada halaman yang berbeda. Ini halaman yang sama, ini halaman berbeda. Nah, kurang lebih sama aja penjelasannya. Tapi ini untuk halaman berbeda, ini halaman sama. Selanjutnya kegiatan manual. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen seperti menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan, dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal yang lain. Nah, ini arsip sementara. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen seperti lemari arsip atau kotak arsip. Terdapat dua tipe arsip dokumen yaitu arsip sementara dan arsip permanen. Yang kita jelaskan ini arsip sementara dulu ya. Arsip sementara adalah tempat penyimpanan dokumen yang dokumennya akan diambil kembali dari arsip tersebut, yaitu penjelasannya kenapa arsip sementara akan diambil kembali. Nah, dari arsip tersebut di masa yang akan datang untuk keperluan pengolahan lebih lanjut terhadap dokumen yang bersangkutan. Nah, ini penjelasannya: A menurut abjad, N menurut nomor urut, T kronologis menurut tanggal.
Selanjutnya arsip permanen. Arsip permanen merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem yang bersangkutan. Nah, ini arsip permanen, ini arsip sementara. Bedanya terbalik aja, menghadap ke bawah sementara, menghadap ke atas permanen. Ingat ya. Selanjutnya ada garis alir. Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data anak panah yang digambarkan apabila jika arus dokumen mengarah ke kanan dan ke bawah. Jika mengarah ke atas dan ke kiri, maka anak panah haruslah digambarkan. Nah, jika mengarah ke atas dan ke kiri, maka anak panah haruslah digambarkan. Jadi ini ke atas sama ke kiri harus digambarkan. Untuk yang ke bawah sama ke kanan enggak usah. Selanjutnya ada mulai atau berakhir sebagai simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu sistem akuntansi. Nah, ini setiap awalan atau setiap di akhir sistem akuntansi ya harus ada ini biasanya untuk memulai dan mengakhiri. Selanjutnya masuk sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir dari pemasok. Nih garis lurus gini aja, keluar sistem lain. Nah, ini kurang lebih sama, tapi ini ada di bawah. Oke, selanjutnya kita masuk materi kita yang kedua, alur transaksi pembelian. Yang pertama kita penjelasan alur transaksi pembelian tunai. Ini contohnya ya, contoh dari alur transaksi pembelian tunai. Nah, ini ya contohnya dari perusahaan dagang Jaya Sentosa, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian Jakarta. Pakaian yang dijual oleh perusahaan dagang Jaya Sentosa beragam jenisnya, mulai dari kemeja, celana rok, jaket, rompi, dan sebagainya. Pada tanggal 1 Agustus 2018, bagian gudang perusahaan dagang Jaya Sentosa mengajukan permintaan pembelian secara tunai atas beberapa persediaan yang sudah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point kepada bagian pembeli. Apabila digambarkan ke dalam dokumen flowchart adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya ya. Ini ada di folder gambar dan contoh yang sudah saya berikan ya. Di filenya situ ada aja. Nah, untuk memulai kan ini simbolnya. Ini sesuai simbol dengan ini nih. Nah, ada mengecek persediaan barang. Nah, ini penjelasannya. Berdasarkan dokumen flowchart atas, berikut ini penjelasan berdasarkan flowchart di atas. Bagian gudang melakukan pemeriksaan persediaan yang sudah mencapai titik pemesanan kembali. Ini bagian gudang mengecek persediaan barang. Nah, ini pemeriksaan dan mengecek itu sama ya, sampai laporan permintaan barang ini baru persediaan mencapai titik pemesanan kembali. Dan mengajukan permintaan pembelian ke bagi pembelian dengan melampirkan laporan permintaan pembelian. Nah, selanjutnya bagian pembeli menerima lapor permintaan pembelian, bagian pembelian. Nah, ini. Nah, ini segaris ini aja nih, mengikuti garis ini misalnya. Bagian pembeli menerima laporan permintaan pembelian, kemudian meminta daftar harga barang kepada pemasok dengan membuat laporan permintaan daftar harga barang. Membuat laporan permintaan daftar harga barang. Nah, ini nomor tiganya pemasok menerima laporan permintaan daftar harga barang dari perusahaan dagang Jaya Sentosa. Selanjutnya membuat daftar harga barang dan diserahkan kepada PD Jaya Sentosa. Nah, laporan penerima permintaan daftar harga barang naik sini, bagian pemasok laporan permintaan daftar harga barang, membuat daftar harga barang dan daftar harga barang. Nah, kembali ke bagian pembeli perusahaan dagang Jaya Sentosa. Nomor 4-nya, setelah mempunyai daftar harga barang, bagian pembelian akan melakukan pemesanan barang sesuai permintaan bagian gudang dengan menyerahkan surat order pembelian kepada pemasok. Nah,
melakukan pemesanan barang. Akan melakukan pemesanan barang ini, pesanan pembelian barang, terus masuk ke pesanan pembelian barang di bagian pemasok, terus masuk ke mengirim barang dan membuat bukti pengiriman. Selanjutnya ada dokumen, yaitu 2 lembar 2 nota. Ini nota. Di sini menjelaskan dia, barang pengiriman barang tersebut disertai dengan nota pembelian dan barang pesanan. Nah, 2 kan. Pembayaran dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang dan nota pembelian dari bagian penerimaan ini. Setelah barang dagang, bagian penerimaan ini nih. Penerimaan melakukan pemeriksaan sesuai barang dengan nota pembelian dan kesesuaian barang dari segi kuantitas, kualitas, dan standar mutu perusahaan. Hasil pemeriksaan tersebut dibuktikan dengan membuat laporan penerimaan barang yang dibuat 2 lembar. Lembar pertama diserahkan kepada bagian keuangan dan lembaran kedua diberikan kepada bagian gudang. Laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan membuat bukti pembayaran, bukti kas keluar, laporan penerimaan barang. Barang yang telah sesuai dengan pesanan diserahkan oleh bagian penerimaan ke bagian gudang. Bagian gudang ini lagi ya, penerimaan barang. Bagian keuangan menerima laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan dan membuat bukti pembayaran berupa bukti kas keluar yang dijadikan sebagai sumber pencatatan kendali. Bagian keuangan nih, bukti kas keluar. Ini sambungannya sini, terus sini membuat bukti kas keluar. Bagian keuangan membuat laporan pembelian sebanyak 2 lembar. 2 lembar pertama diserahkan kepada pimpinan dan lembar kedua dijadikan arsip pencatatan ini. Oke, ini ke sini, ke sebelah sini. Ini udah. Nah, itu tadi untuk alur transaksi pembelian tunai. Selanjutnya alur transaksi di pembelian kredit ini saja. Pembelian kredit. Oke, kurang lebih sama kayak tadi. Seperti tadi, mulainya dari sini bagian gudang. Bagian gudang melakukan pemeriksaan persediaan yang sudah mencapai titik pemesanan kembali. Selanjutnya bagian gudang mengajukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian dengan melampirkan laporan permintaan pembelian. Bagian pembelian ini kurang lebih sama. Ini bedanya, ini untuk kredit, yang tadi untuk tunai. Ini flowchartnya untuk bagian kredit. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah mendengarkan dan video ini sampai selesai. Untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup chat atau chat pribadi juga gak apa-apa. Untuk daftar hadir tolong diisi ya. Ya, saya tahu kalian hari ini kan lagi vaksin di sekolah SMA PGRI di sekolah tetangga kita. Oke, itu saja. Tolong daftar hadirnya diisi dan beritahu teman-teman yang lain yang belum mengisi daftar hadirnya ya. Ini untuk penilaian kalian juga dari guru kita. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Sampai jumpa.